Halo rekan trader, ketemu lagi di channel Rioli. Hari ini saya akan sharing sesuatu terkait dengan ada request beberapa teman mengenai trading plan, bagaimana cara membuat sebuah trading plan. Kemudian ini juga terkait dengan video tentang trading plan kemarin, yang mana saya menjanjikan bahwa saya akan memberikan satu konten atau video terkait dengan bagaimana membuat atau menyusun sebuah trading plan. Nah teman-teman, sebenarnya kalau bicara trading plan, ada orang yang merasa oh ini perlu, ini tidak perlu. Nah mengenai untuk hal itu, silakan teman-teman tonton lagi, atau yang belum menonton untuk video mengenai trading plan di atas. Oke, saya akan mulai dengan begini, maksudnya kalau kita bicara mengenai trading plan, sebenarnya trading plan itu tidak memiliki sebuah standar baku, ya, mau membuat seperti apa. Nah intinya trading plan itu adalah memenuhi unsur, ya, dan tujuan. Apa sih sebenarnya tujuan orang buat trading plan, dan di dalamnya ada apa aja. Oke, kita mulai. Saya akan menggunakan PowerPoint untuk menjelaskan mengenai materi trading plan ini. Yang pertama adalah kita bisa lihat di sini komposisi daripada trading plan. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan sebuah quote itu dari Warren Buffett, ya. Warren Buffett mengatakan bahwa an idiot with a plan can beat a genius without a plan. Artinya adalah even bahkan seorang idiot pun dia bisa mengalahkan seseorang yang jenius jika orang tersebut menggunakan planning, memiliki rencana, dan si jenius itu tidak memiliki rencana. Oke, tapi kembali lagi ini bukanlah sesuatu hal yang baku, ya, tapi bagi saya pribadi ini menjadi salah satu kunci penting di dalam kita mencapai sebuah kesuksesan atau keberhasilan di dalam dunia trading atau industri trading. Oke, kemudian kita lanjut. Komposisi di dalam trading plan, kalau teman-teman perhatikan di sini adalah, pertama, saya akan membuat sebuah, katakanlah sebuah pernyataan bahwa saya akan buy atau saya akan sell jika, nah jikanya ini adalah nanti diisi dengan sesuatu, ya, artinya ada sebuah alasan dan hukumnya adalah wajib, ya. Jadi intinya kalau poin pertama ini adalah kita selalu bertanya saya akan buy atau saya akan sell itu jika kenapa. Oke, nah kemudian kalau bisa diisi dengan dua jawaban itu akan lebih baik, ya. Nah, bahkan jika Anda mampu atau punya 3 jawaban, maka itu sangat baik, bagus, ya. 3 poin ini itu akan menjadi kompas arah tujuan, ya. Jadi ini akan sebagai penunjuk arah. Jadi kita tidak lagi transaksi atau masuk pasar buy sell dengan sebuah parameter yang tidak jelas, ya. Itu komposisi trading plan yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita memiliki arah, kita membuat sebuah perencanaan lagi bahwa ordernya sekarang, eksekusi buy dan sell-nya itu di titik mana, ya. Lalu kita membuat lagi sebuah perencanaan mau transaksi buy dan sell berapa banyak. Nah, Anda lihat saya memberikan kurung di sana adalah dengan tulisan konstan. Artinya ini adalah sebuah saran bahwa kalau kita menjalankan transaksi, lotnya saya sarankan adalah konstan dalam satu interval waktu tertentu, ya. Jadi tidak bisa atau tidak boleh Anda membuat perencanaan dengan lot yang berantakan. Oke, itu adalah sebuah masukan. Kemudian setelah ini kita buat, maka kita membuat lagi sebuah perencanaan. Setelah posisi ini masuk, saya akan take profit berapa poin.
atau berapa USD, berapa dolar. Maksudnya apa? Poin berarti Anda menghitung angka berapa pips, berapa poin Anda mau liquid dalam kondisi profit. Nah, sedangkan kalau tidak mau pakai cara itu adalah menggunakan cara perhitungan uang. Jadi berapa uang yang atau profit yang mau kita raih dari sisi uangnya, artinya berapa dolar gitu. Oke. Nah, selain itu Anda atau teman-teman juga harus menyiapkan stop loss-nya. Stop loss-nya mau berapa poin atau berapa dolar. Oke. Kemudian Anda perhatikan di situ ada poin A dan poin B. Nah, poin A dan poin B ini harus memiliki minimal rasio adalah 1:1. Artinya, angka yang ada di A dengan angka yang ada di B itu harus selalu 1:1. Boleh lebih nggak? Boleh. Tapi yang beli lebih harus yang A, bukan yang B. Ya, mau 2:1 boleh, mau 3:1 boleh. Ini yang sering disebut dengan RR atau risk and reward. Ya, oke. Kemudian saya akan memberikan contoh setelah semua tadi prinsip dasarnya itu sudah kita buat, maka ini adalah sebuah contoh. Ya. Teman-teman perhatikan, nah ini adalah sebuah trading plan atau trading cut yang saya miliki. Ya, contoh, saya akan buy jika moving cross, kemudian parabolik SAR-nya up, artinya ada di bawah, kemudian data ekonomi mendukung naik. Nah, jadi 3 ini menjadi alasan saya untuk ambil buy. Nah, tapi buy-nya kapan? Nah, buy-nya saya akan buy saat stokastik oversold, artinya harga ada di bawah, misalnya terjadi koreksi, harga stokastik oversold, maka saya melakukan buy di sana. Berapa banyak? Sebesar 1 lot. Oke. Nah, kemudian saya akan set take profit di $500, kemudian stop loss di $500. Nah, ini adalah sebuah contoh, teman-teman. Jadi ini bukan hal yang baku. Anda silakan modifikasi, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh trading plan yang saya buat. Nah, kemudian saya akan action berdasarkan trading plan ini. Ya, kemudian saya akan lakukan transaksi, semuanya sudah saya set up. Nah, coba kita lihat. Jika saya melakukan pola transaksi seperti tadi, saya kembali lagi. Anda perhatikan, saya hanya akan terjadi 2 hal. Yang pertama adalah saya akan TP di 500 atau saya akan stop loss di 500. Maka output dari trading plan saya adalah plus 500 atau minus 500. Nah, kemudian dari situ kita coba buat sebuah jurnal, ya. Jurnal transaksi ini, kalkulasi ini Anda bisa perhatikan yang terjadi adalah plus 500 atau minus 500. Kalau ini saya jalankan secara konsisten, maka apa yang terjadi? Kalau ada terjadi 12 kali benar, maka saya memiliki profit 6.000 total. Nah, jika saya sisanya dari 20 kali adalah 8 kali loss, maka saya mengalami loss 4.000. Nah, secara total ini masih menghasilkan keuntungan 2.000. Oke. Nah, ini adalah hanya sebuah contoh, sekali lagi ya, bukan hal yang baku dalam membuat sebuah trading plan. Nah, namun untuk keberhasilan trading plan kita, maka ada kuncinya yang perlu menjadi perhatian kita. Ya, di sini perhatikan kompas tadi, kalau Anda masih ingat, kompas itu adalah penunjuk arah. Nah, penunjuk arah ini terbaik adalah kita sudah pernah melakukan sebuah backtest. Ya, artinya parameter ini, indikator ini sudah dites dan hasilnya adalah 70%. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalnya Anda menggunakan moving cross tadi. Nah, moving cross ini sudah dites ke belakang, oh ternyata 70% adalah tepat. Nah, maka Anda bisa gunakan itu sebagai parameter kompas Anda. Oke? Nah, kemudian ada juga yang menggunakan signal, tapi saya terus terang kurang menyarankan teman-teman untuk transaksi menggunakan signal karena kita sendiri sebenarnya bisa menciptakan signal kok.
Ya, nggak usah beli-beli signal. Kita sendiri bisa menciptakan signal asal kita pahami market ini secara baik, secara konsisten, secara teratur. Lama-lama Anda bisa. Oke. Nah, kemudian kunci yang kedua adalah Anda harus memperhatikan, pertama, harus konsisten dengan trading plan kita. Ya, jadi selalu membuat planning secara teratur. Orang sering menyebut trading rule lah ya. Nah, kemudian kunci berikutnya adalah TP, take profit, dan SL point harus selalu 1:1. Ya, tidak boleh SL lebih besar. Jangan trading dengan komposisi besar pasak daripada tiang. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah jangan pernah terganggu dengan kerugian yang terencana. Maksudnya, Anda sudah buat plot setting stop loss di sana, maka kalau itu terjadi tidak perlu terganggu karena itu sudah masuk ke dalam plan. Ya, dan ingat perhitungan kita tadi, jika trading plan atau trading cut tadi dilakukan secara konsisten, maka Anda hanya perlu 50% plus 1, maka Anda sudah profit. Ya, dan saya yakin kalau Anda menggunakan metode yang sudah teruji backtestnya, maka Anda akan lebih konsisten. Oke, kemudian poin keempat, stop dan evaluasi kompas Anda jika terjadi kerugian 3 kali berturut-turut. Misalnya begitu Anda tes, oh salah, tes salah, maka di transaksi keempat Anda jangan lakukan lagi. Anda stop dulu, kemudian lakukan evaluasi. Apa yang terjadi? Ya, kenapa sesuatu yang sudah di backtest 70% tapi dengan gampangnya 3 kali berturut-turut salah? Maka itu harus segera dievaluasi. Apakah ada kesalahan atau memang market ya yang kebetulan dalam kondisi tidak mendukung terhadap kondisi trading kita. Nah, kemudian balik lagi adalah kembali ke nomor 1 ya. Anda membuat lagi sebuah transaksi yang sesuai dengan planning Anda. Oke. Nah, kemudian ada orang bertanya, kenapa itu kan begitu mudah ya Pak? Emang benar trading itu begitu mudah? Sebenarnya saya ini sedikit mengambil dari percakapan antara Jeff Bezos ya, pemilik Amazon, orang terkaya di dunia, dengan Warren Buffett. Warren, your investing strategy is so simple. Why doesn't everyone just copy you? Ya, jadi Warren Buffett memiliki strategi yang sederhana ya dan menghasilkan, terbukti kaya. Nah, kenapa tidak banyak orang mau mengikuti? Karena tidak ada orang atau sedikit orang yang mau kaya dengan cara lambat. Semuanya mau instan ya. Jadi trader-trader itu banyak kalau transaksi itu maunya cepat. Padahal kalau mau teratur, secara perlahan pertumbuhan itu akan bisa dicapai. Oke, teman-teman. Nah, sebelum saya tutup, trading plan yang tadi saya sampaikan itu adalah sebuah rumus dasar, contoh saja. Tapi kalau teman-teman di dalam membuat trading plan mau pakai metode apapun, saya menyarankan beberapa poin diingat-ingat. Yang pertama, masuk itu karena apa? Ini harus ada. Ya, tidak ada pada saat ditanya, you mau buy? Apa alasannya? Kayaknya mau naik. Nah, ini jangan. Ya, jadi selalu ada reason kenapa Anda buy, kenapa Anda sell. Ini konsep pertama dari trading plan. Kemudian yang kedua itu adalah Anda mau masuk di titik mana. Oke? Kemudian yang ketiga, berapa banyak? Nah, ini yang tadi saya sarankan harus konstan, ya. Kenapa harus konstan? Nah, nanti saya akan buat lagi satu video penjelasan kenapa transaksi itu harus konstan. Kemudian yang keempat, salah mau apa? Nah, ini yang kadang-kadang orang selalu tinggalkan atau lupa. Kalau salah, baru panik. Ini sering terjadi, ya. Jadi, yang keempat, pertanyaan, kalau salah mau apa? Nah, 4 hal ini adalah masuk ke dalam komposisi trading plan. Jika 4 ini Anda sudah ada, maka Anda akan transaksi secara nyaman. Trust me. Oke, teman-teman, saya kira untuk penjelasan mengenai trading plan saya kira sampai di sini.
Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Saya yakin banyak teman-teman yang mungkin sudah tahu atau mungkin di dalam kepalanya, oh Pak cuma begitu aja. Ya memang cuma begitu aja. Ya. Nah, tapi saya yakin juga banyak orang yang tidak menjalankan. Kenapa? Karena trading plan itu sama seperti bodybuilding, ya. Orang tahu bahwa untuk mencapai badan yang bagus, maka perlu disiplin, fitness, gym. Tapi banyak orang yang tidak bisa menjalankan secara konsisten. Itu problemnya. Sama, trading plan juga sama. Trading plan itu penting di dalam trading, tapi dalam menjalankan biasa orang setengah jalan sudah tidak lagi. Nah, maka oleh karena itu semua saya kembalikan kepada teman-teman trader, ya. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Saya akan terus mengupdate dengan sharing-sharing terkait dengan trading ini. Jika ada komentar, kemudian ada masukan, ada request, silakan sampaikan di komen. Terima kasih, sampai ketemu, salam profit.